Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STI Bakti Pembangunan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Ida Adani SEMAK. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, inilah dia video presentasi kami. Sebelum kita bahas lebih lanjut, izinkan kami berkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Noval Arif dengan NIM 2020122. Kemudian ada Fatur Rahman Jafar dengan NIM 2020191. Diki Adrian dengan NIM 2020179. Sakarwula Nursifa dengan NIM 2020170. Dan Diva Saswina dengan NIM 2020186. Kami dari kelompok 1 akan membahas DSS Sistem Informasi Manajemen. DSS merupakan bagian dari sistem informasi berbasis perangkat lunak komputer, termasuk berbasis manajemen pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan suatu organisasi atau perusahaan. DSS memanfaatkan teknologi informasi dan analisis data untuk memproses informasi dan menyediakan rekomendasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Tujuan dari DSS yang pertama, memudahkan pihak manajer atau petinggi perusahaan pada proses pengambilan keputusan dari masalah yang bersifat semi terstruktur. Yang kedua, mengoptimalkan efektivitas dari sebuah keputusan. Yang ketiga, dapat mengatasi semua batasan kognitif ketika memproses maupun menyimpan laporan berkala dan khusus. Laporan berkala atau periodic report yaitu laporan yang dibuat menurut jadwal tertentu. Contohnya adalah analis penjualan terhadap pelanggan per bulan, dan laporan khusus atau special report yaitu laporan yang dibuat ketika sesuatu yang tidak seperti biasanya terjadi. Contohnya laporan mengenai kecelakaan. Dalam penggunaannya, laporan berkala dan khusus bersifat lengkap atau ringkas. Ikonik. Model ikonik adalah sebuah replika atau tiruan nyata secara fisik dari sistem dan biasanya berdasarkan dengan skala yang lebih kecil dari aslinya. Model ini mungkin muncul secara skala dalam 3 dimensi. Misalnya, pesawat jembatan. Ini sering dapat dikatakan sebagai market. Suatu foto merupakan model ikonik yang berdimensi 2. Juga graphical user interface dan object orientasi programming menggunakan model jenis ini. Model analog. Berbeda dengan model ikonik, maka model tidak mirip dengan sistem aslinya. Tetapi berkarakteristik aslinya, model ini lebih abstrak daripada model sebelumnya dan dianggap sebagai penyajian secara simbolik dari suatu realitas. Model analog biasanya memakai diagram atau chart 2 dimensi. Model ini secara fisik bangunnya berbeda dari sistem aslinya. Lalu ada pembuatan model matematika. Model matematika ini menghasilkan informasi sebagai hasil dari simulasi yang melibatkan satu atau beberapa komponen dari sistem fisik perusahaan. Itu ada model-modelnya. Yang pertama model statis, yaitu model statis tidak menyertakan waktu sebagai variabel. Model yang berkaitan dengan suatu situasi pada satu titik waktu tertentu, seperti suatu foto. Lalu ada model probabilistik, yaitu model yang mencakup peluang terjadinya sesuatu yang berkisar antara 0,0 atau sesuatu yang tidak sama sekali atau tidak mungkin, hingga 1,1 yaitu sesuatu yang pasti. Lalu ada model optimasi dan model suboptimasi. Model suboptimasi adalah model yang memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif, di mana masalahnya harus terstruktur sangat baik. Lalu ada model suboptimasi, sering disebut itu yang memungkinkan manajer memasukkan serangkaian keputusan dan model akan memproyeksikan hasilnya. Penggunaan sistem informasi bertujuan melibatkan data-data penting diolah menjadi informasi yang berguna. Ada juga simulasi, yaitu proses peniruan nyata yang dikerjakan secara manual untuk mempelajari karakteristik sistem. Keuntungan dan kerugian permodelan. Keuntungan dari permodelan yaitu proses permodelan menjadi pengalaman belajar, kecepatan simulasi, memberikan kemampuan bagi kita untuk mengevaluasi dampak model, memberikan daya peramalan,
model membutuhkan biaya yang lebih murah daripada metode trial and error. Lalu kekurangannya, sulitnya pemodelan sistem bisnis dan akan menghasilkan model yang tidak dapat dibutuhkan keterampilan matematika yang tinggi untuk mengembangkan model. Lalu Group Decision Support System atau disingkat GDSS yaitu sistem penunjang keputusan kelompok dengan kombinasi dari komputer, komunikasi, dan teknologi keputusan dan yang digunakan untuk menemukan, merumuskan, dan memecahkan masalah dalam pertemuan kelompok. Tujuan GDSS adalah untuk pertukaran ide dan opini dan preferensi dalam berkelompok.